Di tahun 2025 ini diproyeksikan akan ada 280.000 pekerja yang terancam di-PHK. Di 4 bulan pertama tahun 2025 ini ya, ini sudah ada 70.000 pekerja yang terkena PHK dari berbagai macam sektor. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Apa kita cuma bisa berdoa dan berharap aja misalnya kita tidak menjadi bagian korban dari PHK tersebut gitu ya, badai badai PHK tersebut, atau sebetulnya ada solusi yang bisa kita ambil di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah yang selanjutnya, apakah trading ini bisa menjadi solusi alternatif? Ya, baik itu trading forex, kripto, atau saham di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, bareng sama saya Arya, kita langsung bongkar aja. Oke, yang pertama sebelum kita masuk dalam ranah tradingnya ya, kita perlu zoom out dulu nih. Kita perlu ngelihat dulu dari sisi ekonomi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita memang sadar di awal ini ekonomi global lagi menghadapi tantangan yang memang cukup serius. Ini dari yang pertama aja dari IMF gitu ya, memproyeksikan saat ini pertumbuhan ekonomi global ini turun jadi 1,7% pertumbuhannya. Ini jauh banget dari proyeksi awal mereka di awal tahun kan. Nah, hal ini berdampak karena ya di Amerika Serikat ini resesi meningkat ya menjadi 40% di tahun 2025 ini sampai akhir tahun 2025 ini. Ini menurut JP Morgan. Nah, karena Amerika Serikat ini adalah mitra dagang utama dan terbesar di produsen bagi negara-negara produsen di dunia gitu. Ini jadinya berdampak luas banget terhadap ekonomi global gitu. Kita mengingat juga Amerika Serikat ini adalah salah satu negara konsumen terbesar juga. Nah, kalau konsumennya bermasalah, berarti negara produsennya juga terkena dampaknya. Nah, inilah yang bikin ekonomi global saat ini tidak baik-baik saja. Lalu pertanyaannya, gimana dengan Indonesia? Nah, di awal kan Indonesia ini ditargetkan untuk angka pertumbuhan ekonomi itu di 5,2% di tahun 2025 ini. Tapi ternyata menurut OECD ya, menurut OECD di tahun 2025 ini kita baru hit di angka 4,7%. Di tahun ini loh. Di tahun depan itu kita hit di angka 4,8% proyeksinya seperti itu. Jadi ini jauh banget dengan proyeksi awal mereka dengan target dari pemerintah gitu. Tapi di tengah ketidakpastian ini sebetulnya ada peluang ya. Dari kacamata saya, dari point of view saya sebagai seorang trader ya. Saya aktif memang di trading forex gitu kan. Mungkin baik teman-teman yang kripto ataupun saham juga bisa melihat peluang ini. Bagi trader-trader profesional di luaran sana ini adalah sebetulnya menjadi peluang. Kenapa? Karena di tengah ketidakpastian ini, volatilitas market atau pasar ini malah lebih tinggi. Tapi memang beresiko gitu. Nah, makanya kita akan bahas nih trading apakah bisa menjadi solusi apa enggak gitu ya. Lanjut kita akan bahas ke dalam sisi tradingnya. Lalu gimana trading ini bisa menjadi peluang di tengah ketidakpastian ini? Nah, yang pertama ini adalah kita bisa diversifikasi pendapatan. Memang di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini gitu ya, karena ada badai PHK yang menghantui kita saat ini kan, untuk bergantung di satu pendapatan itu, sumber pendapatan itu tidak bijak ya. Dia sangat beresiko, cukup beresiko. Makanya trading ini sebetulnya salah satu aktivitas yang cukup fleksibel yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita dalamin gitu. Aktivitas trading seperti ini karena marketnya dia open every time gitu ya, 24 jam dan kita bisa masuk kapanpun dan tidak menyita banyak waktu kita. Nah, cuman di sini akhirnya dimispersepsikan oleh kebanyakan orang di luaran sana, mereka langsung buru-buru keluar dari kantor atau perusahaan mereka, misalnya mereka berhenti bekerja dan mau trading for living, tapi bekalnya tidak cukup. Nah, ini yang perlu hati-hati gitu ya. Nah, tapi yang sekarang yang bisa dilakukan adalah di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini kita bisa memanfaatkan aktivitas trading atau trading ya baik di forex, saham ataupun kripto sebagai sampingan gitu. Kita tetap mempertahankan pekerjaan utama kita ya baik di kantor, di perusahaan atau dimanapun kalian bekerja misalnya, kalian juga sambil menyisihkan uang untuk diinvestasikan, ditradingkan. Itu kita bisa mengambil jalan hal tersebut. Nah, yang kedua ini kita jadi bisa punya akses ke dalam pasar global di mana di tengah-tengah ekonomi kita saat ini khususnya di Indonesia ya yang sedang tidak baik-baik aja, pertumbuhan ekonominya juga melambat, yang targetnya harusnya tadi 5,2%, saat tahun ini jadi 4,7% gitu. Kita bisa memanfaatkan
bisa mendapatkan peluang dari ekonomi negara lain. Contoh kalau misalnya kalian trader forex gitu, kalian kan jual beli mata uang nih, foreign exchange kan. Sekarang di IDR atau Indonesian dollar rupiah misalnya ini sedang tidak baik-baik aja. Kita bisa melihat peluang mana nih negara-negara yang ekonominya sedang bagus. Nah, di sana kan kita bisa masuk. Contoh misalnya yang stabil kayak Swiss ya, kita bisa tradingkan Swiss franc gitu ya. Kemudian misalnya Australian dollar dan seterusnya. Nah, akses ini kan terbuka. Tadi balik lagi ke poin yang nomor 1, fleksibilitas waktu. Ya, kita punya akses ke pasar global, kita bisa mengakses mata uang ekonomi negara lain gitu kan. Kita juga bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun ya, fleksibilitas waktu juga dan tempat juga. Dan di market forex ini kan running 24 jam setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau misalnya teman-teman trader kripto nih, kalian trader kripto kan berjalan 24 jam setiap hari dan Senin sampai Minggu. Jadi 7 hari itu full ya, seminggu full 24 jam gitu. Jadi ini adalah peluang yang menurut saya jadi oke banget untuk bisa kita ambil nih dari sisi trading ini, baik forex, saham ataupun kripto misalnya. Lalu yang ketiga, kita memiliki potensi return yang jauh lebih tinggi. Kalau misalnya kita lihat secara global kan angka inflasi dunia itu sekarang cukup tinggi ya, di 3,5% di tahun 2025 ini kan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ke instrumen investasi yang lain, contohnya misalnya deposito. Nah, melihat dari angka inflasi tadi di 3,5%-an tadi, ini jadinya makin susah nih deposito untuk kejar-kejaran sama angka inflasi tersebut gitu. Tapi trading aktif ini bisa memberikan potensi yang lebih tinggi dari 3,5% ini. Kalau misalnya kita lihat kan rata-rata mungkin orang-orang yang deposito mungkin di bank dan lain-lain gitu kan, mereka kan paling cuma dapat bunga per tahunnya itu 4%, 5%, 6%. Tapi teman-teman trader ini biasanya bisa sebulan 3%, 4% sampai 5% gitu kan, yang memang tidak selalu fix gitu. Tidak ada hal yang fix atau pasti. Di setiap bulan pasti dapat berapa persen, memang tidak di trading seperti itu. Cuman angkanya kalau kita bandingkan kepada instrumen yang tradisional seperti deposito tadi, ya ini jauh lebih menguntungkan. Apalagi di tengah yang seperti ini, kita tidak terkena inflasi karena kita juga memanfaatkan dari ekonomi negara-negara lain yang di luar sana masuk ke pasar akses global tadi gitu. Nah, yang paling penting adalah yang perlu jadi catatan gitu ya, dari ketiga kemudahan tadi yang ditawarkan dari trading. Dari yang pertama itu tadi fleksibilitas waktu, kemudian yang kedua itu ke pasar akses global, dan yang ketiga ini potensi returnnya lebih tinggi. Tapi trading itu bukan cara cepat untuk kaya. This is not an easy money ya, ini bukan uang yang mudah untuk didapatkan. Perlu banyak hal yang perlu kita persiapkan, dari mulai belajar ya, berarti kita harus edukasi. Kemudian kita perlu latihan ya. Kita perlu memanage ekspektasi dan juga resiko yang ada gitu. Jadi sebelum masuk ke trading ya, kalian perlu edukasi sebelum eksekusi. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk memulai trading? Ini langkah yang paling pertama yang perlu kalian ya, ini wajib menurut saya, ini wajib kalian lakukan di awal-awal. Kalian jangan langsung eksekusi atau masuk ke dalam market. Ini kebanyakan orang-orang yang FOMO ya, trader-trader FOMO khususnya, misalnya ada di satu lingkungan ya, ya baik ya, pekerja atau mungkin mahasiswa atau malah pelajar gitu, ngelihat wah ini gue lagi profit, ngelihat temennya profit banyak uangnya dan lain-lain dapat dari trading, FOMO. Akhirnya ikut-ikutan, uang cuma segitu-segitu aja dimasukin semuanya, berharap kaya cepat dari sana, akhirnya hilang semuanya ya, jadi gembel misalnya kayak gitu ya. Hal yang pertama yang perlu lakukan adalah bukan langsung trading, bukan langsung eksekusi, tapi kalian edukasi terlebih dahulu gitu. Ini langkah yang paling penting. Mulailah untuk mempelajari hal-hal yang dasar yang bisa kita manfaatkan gitu. Kita perlu lihat dulu dasarnya seperti apa gitu, di kripto, di saham apa yang perlu diperhatikan, di forex apa yang perlu diperhatikan, teknikalnya, fundamentalnya yang bisa jadi bekal kita untuk nanti ke depan melaksanakan trading tersebut gitu. Kalian kan bisa manfaatin, ini sumber sudah terbuka sangat luas gitu. Ini udah di era globalisasi loh. Kita bisa udah manfaatin banyak banget informasi-informasi yang tersedia di dalam internet. Contohnya misalnya kita bisa belajar lewat YouTube, terus kita bisa mungkin ikutan webinar-webinar online, kita bisa baca buku, kita bisa download ebook, kita bisa masuk ke dalam sebuah komunitas, misalnya komunitas offline ataupun online gitu ya. Kalian bisa manfaatin hal-hal tersebut karena kita perlu manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu itu adalah teman terbaik kita untuk investasi. Maka investasikanlah waktu kita dulu untuk belajar, untuk edukasi sebelum kita investasikan uang kita langsung ke dalam market tadi. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa, setelah kita tadi melanjutkan edukasi-edukasi di bagian pertama, selanjutnya bukan langsung setelah belajar apa yang perlu saya lakukan, langsung masuklah ke akun realnya gitu ya, kita langsung masukkan uang kita, deposit ke sana, ya enggak gitu. Kalian perlu gunakan dulu salah satu fitur yang ini khususnya di forex ya. Di forex itu bisa menggunakan yang namanya akun demo.
ya. Jadi kalian trial and error dulu. Kalian udah belajar nih, kalian mendapatkan hal baru kan. Kalian belajar strategi, misalnya strategi analisis, kalian belajar sebuah sistem fundamental misalnya. Kalian walaupun udah belajar dengan mentor terbaik pun, coach terbaik pun, itu mereka yang jago. Kita belum tentu menggunakan ilmu yang sama, tarafnya beda. Nah makanya kita perlu latih skill dulu, because skills pays the bill, bukan ke knowledge yang pays your bill, ya. Bukan, contoh gini, gampangnya mungkin analoginya gampangnya kayak begini. Mas, apakah kalau misalnya kita sudah belajar dengan mentor A atau mentor B yang sudah sukses, yang memang sudah sukses di dalam industri tersebut gitu ya, baik forex, kripto ataupun saham, saya bisa nggak kayak dari seperti dia gitu? Jawabannya ya belum tentu. Apakah skill kita nanti bisa sama seperti dia? Ya kalau misalnya skillnya bisa sama, cara menghasilkan uangnya pun jadinya bisa sama. Nah kebanyakan orang kan nge-skip, abis belajar merasa dirinya udah jago harus bisa seperti A gitu kan, harus seperti master A gitu kan. Ya nggak bisa lah, dia udah banyak pengalaman gitu, dia udah melewati banyak hal, trial and error dan lain-lain yang mungkin kalian nggak belum ngalamin sama sekali, tapi udah pengen tujuannya ke sini. Kita udah langsung fokus ke dalam end goalnya tadi, tapi prosesnya ini kita ke skip, kayak pengennya langsung shortcut aja. Belajar sama A udah pasti kaya, belum tentu. Ini investasi, semuanya butuh perjalanan. Makanya tadi kan edukasi, trial and error, latihan, baru masuk ke sana manajemen resiko dan lain-lain. Itu perlu kita lewatin semuanya. Makanya kita bisa menggunakan akun demo tuh. Kalian kalau yang pakai broker-broker kan bisa tuh buka akun demo. Kalian trial and error dulu di sana, coba strateginya. Kira-kira cocok nggak nih? Ya, kalian cocok nggak dengan strategi yang digunakan? Contoh kalau di forex ada scalper, ada swing gitu kan. Orang-orang yang terbiasa scalping dipaksa ke swing yang jadinya nggak nyaman. Nah, kalau ketika kalian salah belajar kan artinya sebelum kalian menginvestasikan uang beneran kalian kan bisa switching metode dulu. Jadi nggak telat. Kalian nggak perlu kehilangan uang sama sekali. Ya, ataupun ternyata kalian menyadari suatu kesalahan yang kalian nggak pelajarin misalnya di kelas A atau kelas B atau di seminar A, seminar B gitu ya. Kalian kan bisa switching atau belajar dulu sebelum kalian kehilangan uang beneran di dalam market realnya gitu. Nah itu adalah pentingnya dari si akun demo tersebut, jadi kalian bisa belajar di sana. Mas tapi kan kalau pakai akun demo nanti nggak berkembang dong. Ya nggak apa-apa gitu, kalian kembangin dulu dari strateginya, nanti dari sisi psikologinya itu beda hal, lain cerita, pelan-pelan kita mulainya. Nah selanjutnya juga kita bisa membiasakan diri. Banyak orang ini yang sering saya lihat gitu ya, mereka udah sangat semangat trading tapi nggak ngerti untuk mengoperasikan platformnya aja. Dia buka MT5, MT4, TradingView, nggak ngerti. Mas ini cara entry-nya gimana? Mas saya biasanya di HP buy now sama sell now aja. Oh saya baru tahu ya ada buy limit sama sell limit. Nah itu gimana ceritanya? Gitu. Makanya untuk belajar hal tersebut ya pakai dulu aja akun demo, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, nggak usah FOMO. Market nggak kemana-mana. Kapanpun kita bisa dapetin peluang kok. Nggak usah panas. Makanya saya bilang ya jangan pernah panas dengan orang-orang yang flexing, yang pamer biru-biru dan lain-lain. Mereka kaya nggak berdampak buat kalian. Kalian kaya nggak berdampak buat mereka. Jadi fokus sama diri sendiri. Nah yang selanjutnya adalah kita mulai dari uang yang lebih kecil atau dari modal yang kecil. Setelah kita tadi menjalani 2 step tersebut dari belajar kemudian masuk ke akun demo, kita masuk ke akun real nih sekarang. Tapi masuk ke akun real dengan uang yang kecil. Ya, banyak di broker sekarang sudah menyediakan akun sen ya. Jadi kita bisa deposit dengan uang yang kecil gitu ya, tapi kita tetap bisa trading. Kita bisa mengaplikasikan sistem strategi kita baik teknikal ataupun fundamental, kemudian manajemen resikonya kita bisa manfaatin di sana. Pakai lot terkecil juga. Nah, dari sana bertahap ya. Setelah kalian sudah mulai terbiasa dengan pergerakan uang beneran kalian gitu kan, sudah terbiasa resikonya, kalian sudah mulai menerima, baru kalian masuk lagi pelan-pelan sekalian menabung dan lain-lain gitu. Nah kebanyakan orang adalah trading ini menginvestasikan semua uangnya yang ada. Padahal kan tidak seperti itu. Ketika kita trading menggunakan uang yang semuanya kita punya di rekening, misalnya ada 10 juta 10 jutanya gitu ya, kita all in langsung misalnya apa di Bitcoin, all in Bitcoin, terus kemudian all in forex ya, all in saham, terus kita mau makan pakai apa? Iya, harapan kita ini bisa jadi gede banget nih, kita bisa makan lebih enak ya, terus kita bisa ngapain aja gitu kan dengan uang lipat gandaan dari investasi ini. Tapi kan belum tentu, nggak ada yang pasti di market ini. Market volatile, market bisa naik, bisa turun, bisa rugi, bisa untung gitu. Nah itu resiko yang perlu kalian lihat ke depan seperti itu. Nah makanya kita nggak bisa, kita perlu trading menggunakan dana dingin, uang yang dingin. Ada dan tidak ada uang tersebut tidak berpengaruh ke dalam perut kalian ya.
Ini yang paling penting. Daripada kalian masukin semuanya, mendingan kalian nabung pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, di saat kalian nabung, kalian belajar dan kalian pakai akun demo. Ketika kalian udah punya uang dari tabungan tersebut, kalian lebih tenang, lebih mateng prosesnya. Jangan buru-buru. Ya, ketika kalian buru-buru semua pasti berantakan. Apalagi kalau kalian pakai uang panas ya. Ini uang gaji gue nih, kan 80% gue masukin langsung ke dalam investasi. Kalian jajan, makan, semua tertahan, fokusnya di sana akhirnya sporadis, entry-nya sporadis dan lain-lain, itu dampaknya domino banget dan sangat-sangat negatif. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita tadi masuk ke dalam akun real gitu ya, dari mulai yang kecil, kita lihat nih manajemen resikonya. Yang harus kalian tahu adalah trader-trader profesional itu nggak lebih resikonya 1-2%. Kalau mungkin di luaran sana kan ada, Mas, tapi kan saya agresif gitu ya, saya pengen cepet lah lipat gandanya, makanya saya resikonya 20%, 15%, 30%, ya monggo silahkan gitu. Berarti resiko kalian untuk kehilangan uang kalian ya lebih besar gitu. Tapi orang-orang atau trader-trader yang profesional kan mental mereka kan mental bisnis. Mereka mau membangun sebuah bisnis yang sehat. Nah, bisnis yang sehat itu resikonya kecil gitu. Jadi tinggal dilihat aja, atau kalian yang penting kalian bisa menerima resiko yang akan kalian tanggung aja gitu. Cuman saya melihat dari kacamata trader-trader yang profesional, mereka ini tidak pernah lebih dari 1-2%. Kalau ada yang nanya, Mas, ada nggak trader yang sukses di dunia? Ada. Kalian bisa cek, namanya Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones itu tidak pernah menginvestasikan, meresikokan uangnya itu lebih dari 2% dari semua transaksi yang pernah dia buat. Nah, kalian tinggal ikuti. Nah, yang selanjutnya adalah kalian perlu fokus kepada satu hal yang akan kalian gunakan secara terus-menerus. Ini menjadi tantangan yang cukup berat buat trader-trader pemula khususnya yang baru masuk gitu ya. Baru kenal dari orang besok kan, kemarin gitu kan, besoknya langsung masuk ke dalam industri ini, belajar A, B, C, D gitu kan. Lagi semangat-semangatnya belajar nih, buka-buka YouTube A, buka-buka YouTube B, ikutan seminar A, B, C, D, ikutan kelas A, B, C, D. Semua materi dimasukin ke otaknya. Semua indikator yang dia temuin dan kata orang bagus dipakai. Pas lagi buka chart, bingung kayak naga. Ya, indikatornya aktif semuanya bingung. Akhirnya apa? Bingung sendiri, nggak entry. Oh, kata indikator ini harus entry, tapi kata indikator ini jangan gitu. Oh, kata indikator ini lagi naik nih, trennya lagi naik. Oh, tren yang ini lagi turun nih. Kita harus ngikutin yang mana? Bingung sendiri, confuse sama diri sendiri. Akhirnya apa? Nggak trading, akhirnya pakai feeling lagi, pakai kira-kira lagi. Ya udahlah, candlenya merah kayaknya sell. Ya udahlah, candlenya hijau berarti buy. Kayak gitu aja lagi, nanti balik ke settingan awal. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu fokus sama sebuah strategi. Ya, apapun strateginya. Ketika kalian dapetin metode strategi dari luaran sana dan kalian lakukan secara konsisten dan making money, ya kalian bener gitu. Nggak ada yang salah, metode strategi itu nggak ada yang salah. Metode strategi ini ada karena ada orang yang sudah pakai itu sangat lama dan dikenalkan dan making money dan profit. Tinggalkan pilihannya kita mau pakai yang mana, kita nyamannya pakai yang mana. Metode itu cuma itu aja. Di dunia ini juga sistemnya semuanya sama. Kalian sistem kerjanya mau seperti apa? Ada yang susah kan, ada yang otomatis, ada yang manual. Kalian tinggal pilih. Ada yang lebih suka pakai nulis kertas, ada yang suka pakai komputer, ada yang suka nulisnya pakai tablet gitu. Tinggal dipilih aja sebetulnya. Semuanya sama-sama hasil akhirnya sama untuk mencatat atau untuk menulis sesuatu. Tapi kan gayanya berbeda. Jadi metode itu sebenarnya cuma seperti itu. Nah, yang paling penting adalah tujuan akhirnya. Ya, metode apapun sama ya. Mereka benar. Metode itu nggak ada yang salah. Yang paling penting adalah kita lakukan secara konsisten dan disiplin nggak. Jangan seminggu pakai A, besok pakai B, besoknya lagi pakai C. Ketemu 1-2 kali loss, wah metodenya nggak bener nih. Berarti pakai metode lain. Diganti lagi. Udah A sampai Z udah dipakai, nggak ada yang berhasil. Di lain hal ya, orang-orang lain yang konsisten pakai strategi tersebut making money. Terus kita ngejudge, paling itu mah kaya bukan dari trading, dari jualan kelas, dari IB dan lain-lain. Kan biasa seperti itu. Itu tuh seperti merepresentasikan ketidakmampuan kita lalu menyalahkan orang lain gitu. Kita sadar diri kita nggak mampu, tapi kita nggak mau mengakui kesalahan tersebut, akhirnya menyalahkan orang lain. Ini mah paling cuma jualan kelas aja. Di awal kita semangat loh belajar sama dia gitu. Tapi karena kita sadar, ternyata susah ya gitu ya. Kok nggak dapat kayak yang dia dapat? Dia kayaknya gampang banget ya. Kita kan nggak tahu apa yang dia lakukan di belakang sana gitu kan. Dia udah berapa lama terjun di dalam industri ini. Apa yang mereka lakukan, konsistensi mereka dan lain-lain, resiko yang mereka pakai dan lain-lain gitu. Nah, kita masih sibuk nyari indikator ABCD, kita masih sibuk pakai metode ABCD. Fokus aja sama satu ya. Kalian back test, kalian forward test. Ya, Mas, kalau nyoba satu metode kan kita nggak tahu, harus punya banyak waktu untuk membuktikan ini profitable apa enggak. Kalian back test.
Kalian bisa backtest kan? Kalian bisa searching cara backtest seperti apa. Backtest ini kan merepresentasikan metode ini profitable apa enggak. Strategi ini beneran works di kalian atau nyaman di kalian kan apa enggak. Kalian bisa menilai dari backtest. Nah itu yang penting yang perlu kita lakukan. Jadi fokus sama satu hal ya. Kalian bisa backtest dan forward test ya. Kalian punya datanya ya, itu bikin kalian jadi pede, skillsnya jadi naik dan seterusnya. Nah langkah yang bisa kita ambil saat ini apa? Yang pertama kalian perlu edukasi ya. Kalian belajar segila-gilanya deh. Kalian baca buku tentang trading, kalian baca e-book yang ada ya. Kalian bisa, aku nggak bisa mas bawa buku fisik. Kalian kan bisa pakai e-book, baca di HP, di laptop atau di tablet gitu ya. Kalian bisa baca di sana. Ikutan seminar, ikutan YouTube ya, video-video di YouTube gitu kan, kalian bisa tonton di sana, dapetin ilmu dari sana. Ya gabung ke dalam sebuah komunitas juga ya, karena lingkungan ini sangat penting. Kenapa lingkungan ini jadinya sangat penting? Karena kalau kita, contoh deh, ketika kita masuk ke dalam lingkungan orang-orang trader yang suka full margin gitu ya, kita kan secara tidak langsung akan ke attract dan kebawa sama mereka kan. Kita full margin juga. Ya full margin sebetulnya nggak masalah kalau buat orang yang uangnya udah banyak. Mereka full margin, uangnya habis, ternyata mereka tinggal deposit lagi atau top up lagi. Lah kita uangnya aja terbatas, udah gaya-gayaan full margin. Mereka kalau MC masih punya uang buat makan, buat kebutuhan lain, bisa masih jalan-jalan dan lain-lain, kaya mereka. Lah kita PHK aja takut, besok nggak tahu mau makan apa, di rekening suka sering sampai nol saldonya, gaya-gayaan pengen full margin. Iya mas, full margin kan biar duitnya gede, cacing-cacing atau naga-naga, ya silahkan. Pada akhirnya orang-orang yang seperti itu mentok di trading dan akhirnya nggak trading lagi, ya udah kerja kayak biasa lagi, jadi buruh pabrik misalnya dan lain-lain gitu. Mereka nggak akan trading lagi gitu karena uang terbatas tapi gaya full margin sering habis akhirnya kapok, kan cuman kayak gitu aja. Makanya kalau misalnya mau memulai awal dengan sehat, dengan arah yang jelas, ya trading dengan cara yang benar gitu ya. Kalian punya strateginya ya, kemudian kalian pakai manajemen resiko yang terukur gitu. Jadi di edukasi kalian perlu pelajarin hal-hal tersebut. Dan yang paling penting tadi ya, lingkungan perlu kalian pilih. Kalian mau menjadi trader yang seperti apa, itu merepresentasikan diri kalian nanti di masa yang akan datang. Kalian akan menjadi trader yang seperti apa gitu. Dan ya kalian bisa belajar bareng kita di dalam komunitas Kampus Trader. Kita juga sering banget ya sharing-sharing di dalam portal. Kalian kalau misalnya mau join ke dalam portalnya, kalian bisa masuk ke deskripsi di bawah gitu ya, ada portal.kampustrader.com. Di sana kita sering sharing. Di sana saya udah punya kelas, ini kelasnya diakses bisa secara gratis, khususnya kelas-kelas pemula ya, trader pemula yang masih bingung nih mau ngapain gitu kan, apa itu forex gitu kan, gimana cara bekerja trading itu seperti apa, kalian bisa masuk ke dalam portal. Kalian daftar, semuanya gratis, bisa kalian akses. Dan saya juga di sana share banyak hal. Kita diskusi dan lain-lain bareng teman-teman di dalam komunitas juga. Jadi itu aja ya. Gimana menurut kalian? Bener nggak trading bisa jadi solusi? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian, dan like video ini kalau suka, dan share video ini ke teman-teman di luar sana mungkin yang selama ini takut ya, mereka ini, aduh gue takut di PHK nih gitu kan, ada nggak ya bisnis apa gitu yuk gitu. Kalian bisa share video ini ke mereka biar tercerahkan. Itu aja, thank you so much, dan pastiin juga subscribe dan nyalain loncengnya juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya.